pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk membangun infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal. Di antaranya, ini menarik nih, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk membangun IKN, harga pasar batuan, material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Ini air untuk ngolah beton aja sampai kekurangan. Apalagi nanti untuk kehidupan IKN yang di sana banyak manusia. Maka wajar kalau kita ya punya pandangan ini hanya untuk menguntungkan oligarki. Kenapa perusahaannya Hasim Joyo Hadikusuma ngelola air di sana? Berarti dia nanti bisa jadi yang akan mendapatkan tender pengelolaan air, dan mereka yang dapat cuan. Lagi-lagi APBN rakyat yang suruh membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar ahmadu wa asykuru wa astaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan jadwal sudah kami sampaikan kepada publik melalui sejumlah sosial media bahwa malam hari ini semestinya tadi pukul 19.30 tapi mundur hingga hari ini kita akan mengadakan deklarasi bersama advokat, ulama dan tokoh nasional yang temanya adalah penuntut untuk membatalkan proyek IKN dan pertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, perlu kami informasikan bahwa hari ini sudah hadir tamu undangan sesuai dengan info yang beredar. Di sebelah kanan saya, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Egy Sujana, yang juga sebagai panitia dalam peserta hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu dan terus membersamai perjuangan kita. Di sebelah kiri saya, tidak asing lagi, ini pejuang terkait IKN, dan kita sudah tahu beliau juga mengalami represi karena menyuarakan penolakan proyek IKN. Siapa lagi kalau bukan Bang Edi Mulyadi. Baik, ya sebelah kiri. Dan ada juga Buya Fikri Bareno, nanti kita mintakan paparan dari perspektif ulama, juga Ustadz Bukhari Muslim juga sudah hadir. Dan siapa lagi kalau kita lihat jaket kuning kan identik ya, bukan Golkar, bukan, tapi Universitas Indonesia ya Pak Taufik Bahaudin. Takbir. Dan kemudian jauh-jauh dari Bandung yang kalau setiap pagi kita buka grup-grup WhatsApp selalu ada ya pemerhati politik dan sosial Rizal Fadila. Nah ini beliau orangnya nih, tulisannya ya. Ini yang punya Bandung jauh-jauh, bahkan beliau dengan sejumlah tokoh yang lainnya. Bersama apa lupa namanya Pak? Nah Pak Safri Jawa dan John. Nah selamat datang Bang Juju ya. Langsung saja menempatkan diri Bang ya. Dan kita juga sering mendapatkan tulisan-tulisan artikel ulasan tentang ekonomi dari Bang Antoni Budiawan. Beliau ada di ujung sebelah kiri. Gak apa-apa Bang, sebelah kiri ya. Baik, kita kasih aplaus buat Bang Antoni Budiawan. Kemudian ada Bang Juju, juga semua yang hadir di belakang. Ada kapten kita. Siapa namanya? Kharil Hakim ya? Rusli. Kapten Rusli Ibrahim. Alhamdulillah berada bersama kita. Pak Tarma. Saya MHR Sika Songgi. Ya. Fitran. Ya. Satu lagi? Nano. Vicky, dan ujung ada advokat kita, advokat umat Juju Purwanto. Ya. Baik, Purwantoro ya. Baik. Pertama tentu nanti akan ada paparan pandangan dari masing-masing, dan sebelum pada paparan dari semua narsum, kita nanti di akhir juga ada pembacaan deklarasi bersama. Tapi saya sebagai pengantar perlu juga menyampaikan beberapa latar belakang kenapa sih kita mengadakan agenda deklarasi sekaligus menyampaikan aspirasi untuk tuntutan pembatalan proyek IKN. Jadi kurang lebihnya adalah demikian yang ingin saya sampaikan di awal adalah bahwa proyek IKN ini bermasalah. Ini yang penting untuk kami tegaskan. Dan proyek IKN ini bermasalah bukan asumsi, bukan opini, bukan framing, tapi hasil kajian lembaga resmi negara dilakukan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk mengaudit suatu tema atau pokok permasalahan. Dan terkait proyek IKN ini sudah ada hasil
audit ya dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan itu dituangkan dalam IHP ya, ikhtisal hasil ya penyelidikan dalam semester 2 tahun 2023. Ini diterbitkan tanggal 28 Maret 2023. Jadi ini ikhtisar paling baru yang dikeluarkan oleh BPK. Memang banyak hal ya yang diteliti, diperiksa oleh BPK. Namun diantaranya pada bab 4, pada bagian hasil pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, subbab hasil pengembangan wilayah, dan ini bisa dibaca. Jadi ini bukan pandangan kami kutip resmi hasil dari BPK. Di halaman 239. Dokumen ini dokumen publik, bisa di-download oleh siapapun. Dan saya sudah mendownloadnya dan sudah membacanya. Di mana atau bagaimana atau kenapa proyek IKN ini bermasalah? Hasil pemeriksaan BPK dikatakan di dalam ikhtisar hasil penyelidikan itu, poin pertama adalah pembangunan infrastruktur, disebutkan di halaman 239, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Renstra atau Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 dan 2024, dan Rencana Induk IKN, bahkan belum selaras dengan Rencana Induk IKN. Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni, BUMN, BUMD belum dapat terlaksana. Sederhananya saya ingin katakan hasil pemeriksaan BPK ini bahwa proyek IKN ini kagak ada cuan, kagak ada duit. Dan dulu Presiden Joko Widodo pernah gembor-gembor ya, pada tanggal 15 Maret 2022 Presiden Jokowi pernah menyatakan ya, sebelumnya ya 6 Mei 2019 Jokowi sampaikan kepada Menkeu bahwa saya sampaikan pada Menkeu bahwa agar tidak membebani APBN akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi tapi APBN enggak terbebani. Dulu katanya enggak akan membebani APBN. Dan memang sudah diupayakan ya skema tanpa APBN, yakni dengan sumber pendanaan alternatif selain APBN. Seperti KPBU, ini kerjasama pemerintah dengan badan usaha, baik dengan swasta murni, ya, BUMN, BUMD. Nah ini ternyata dari audit BPK dikatakan belum terlaksana. Artinya kedatangan sejumlah oligarki ke IKN itu bukan untuk membantu proyek IKN, mereka bisnis sendiri. Bangun hotel sendiri, bangun usaha sendiri, rumah sakit sendiri, bukan untuk IKN-nya, infrastruktur utama IKN tetap gak ada cuan. Dan ini terbukti begitu loh. Ini hasil audit BPK. Jadi kemarin kalau kita dengar kabar Bambang Susantono dan Doni Rahaju mundur sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita yang sekarang pelaksana tugasnya diambil oleh Menteri PUPR ya Pak Basuki Mulyono dan Wakil Menteri ATR ya Saudara Raja Juli Antoni. Itu bisa kita pahami karena problemnya apa? Ini proyek kagak ada cuan, kagak ada duitnya. Sehingga mereka tidak bisa apa-apa. Belum lama kita juga dengar RDP di DPR RI mereka ngeluh belum dibayar. Bahkan pekerja-pekerja di proyek IKN juga ngeluh belum dibayar gajinya. Lalu apa konsekuensi pelaksana tugas kepala otorita dan wakilnya diambil alih langsung oleh Menteri PUPR dan juga Raja Juli Antoni ini ya, dari wakil Menteri ATR ya, wakilnya AHY ini. Itu artinya nanti IKN akan sepenuhnya dibebankan kepada APBN, kepada negara. Walau sebelumnya Jokowi sudah menyatakan akan diambil 20% dari APBN setelah sebelumnya mengatakan tidak akan membebani APBN. Ini 15 Maret 2022. Nah sebelumnya juga ini untuk mengkonfirmasi ya, sebenarnya sampai hari ini tidak ada satupun investasi yang sudah komitmen di proyek ini. Jadi semua yang bicara tentang ada ratusan investasi dari asing itu cuman omon-omon gitu.
Setelah diperiksa oleh BPK nggak ada yang konkret gitu loh. Cuman omongan pejabat. Dan terakhir Menteri Bahlil Lahadalia dia berdalih nanti akan kami verifikasi setelah 17 Agustus 2024. Bukan setelah 17, memang sampai hari ini nggak ada itu investornya. Makanya dipaksakan dibebankan kembali kepada APBN. Yang tadinya 20% bisa jadi ke depan akan 100% dibebankan kepada APBN. Dan ini juga terkonfirmasi sebagaimana disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyampaikan informasi bahwa desain APBN 2024 ini akan dibuat defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan di dalam defisit itu diantaranya akan menutupi seluruh proyek-proyek yang akan menjadi janji Prabowo. Diantaranya tentang makan siang gratis, termasuk untuk menutupi seluruh kebutuhan proyek strategis, termasuk di dalamnya adalah proyek IKN. Dulu kalau mereka ya mau pindah ibu kota tanpa meminta ya persetujuan kita seluruh rakyat, khususnya juga yang tinggal di DKI Jakarta ini, karena ibu kota itu tidak hanya ansih soal tempat, tapi ada sejarah, filosofis dan sebagainya. Tapi kalau hari ini ternyata duitnya bukan seperti yang mereka janjikan, ternyata ngambil lagi dari APBN, maka mereka harusnya minta izin dari kita, dari rakyat. Kalau dulu bolehlah mereka nggak izin karena dalihnya pakai uang swasta. Faktanya hari ini tidak. Sekitar 90 triliun akan digelontorkan ya dari 20%-nya. Dari total 466 triliun biaya proyek pindah ibu kota. Padahal kita sedang butuh untuk banyak masalah, termasuk kemarin masalah pendidikan yang UKT mau naik nggak jadi, masalah kesehatan, dan masalah makan siang gratis itu kan mengkonfirmasi masalah yang basic, yang asasi. Ini masalah kebutuhan basic, yakni masalah pangan. Bagaimana mungkin kita ya mau bicara tentang politik mercusuar, mau dianggap wah di luar negeri punya ibu kota baru, tapi rakyatnya nggak bisa makan, rakyatnya nggak bisa sekolah, rakyatnya kesulitan kalau sakit ya. Ini sekarang saja klaim-klaim BPJS itu masih banyak ya yang bermasalah, layanannya masih banyak dikurangi. Saya dapat informasi dalam salah satu kota di Jawa Barat, BPJS Kesehatan itu mengalami defisit. Jadi klaim lebih besar daripada iuran yang dibayar di suatu wilayah Pemda. Makanya sekarang di mana-mana BPJS itu pengetatan, klaimnya susah, dipersulit orang sakit. Harusnya kan uang itu fokus untuk menyehatkan masyarakat dulu, baru bicara tentang ibu kota. Jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ini mengkonfirmasi bahwa memang IKN ini kagak ada duit dan akan dibebankan kepada rakyat. Bagaimana mekanismenya? Pertama, mereka membuat APBN menjadi defisit 600 triliun. 600 triliun ini kan nggak bisa ditarik langsung dari pajak, maka mereka mengambil 600 triliun itu dari pinjaman. Pinjaman ini kan harus dibayar nantinya, baik pokok maupun cicilannya. Maka siapa yang membayar pokok dan cicilannya? APBN lagi. Sumber penerimaan APBN dari mana? 85% dari pajak. Berarti apa? Berarti yang nutup defisit itu akhirnya rakyat. Yang membiayai proyek IKN yang katanya digembar-gemborkan oleh swasta itu akhirnya rakyat. Pajak yang diambil dari rakyat itulah yang akan membiayai seluruh proyek IKN pada akhirnya. Siapa yang bisa percaya proyek IKN itu tetap akan biaya swasta? Sekarang saja faktanya udah 20% diambil dari APBN, dari yang sebelumnya gembar-gembornya tidak akan membebani APBN. Kemudian temuan yang kedua, disebutkan bahwa persiapan membangun infrastruktur belum memadai. Di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan sebesar 2085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkan hak pengelolaannya, HPL-nya ya, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah ini. Yang kita khawatirkan dan nampaknya sudah mulai terjadi. Proyek IKN ini adalah proyek melegitimasi menggusur tanah rakyat, merampas tanah rakyat dengan dalih proyek strategis nasional. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di Rempang. Sudah ada bukti konkretnya. Di mana? Di PIK 2 ya. Di PIK 2 itu sekarang sudah banyak saya yang masuk ke saya ngeluh, ada yang minta ditangani secara profesional, ada yang mengeluh, ada yang ingin ketemu. Kenapa? Karena tanah-tanah mereka itu kan tanah yang sifatnya partikelir swasta. PIK grupnya Agung Sedayu, siapa Aguan ini kan, Sugianto Kusumo ini kan dia pengembang swasta.
Kalau dia bisnis, maka dia bisnis properti ya harusnya belanja tanah baik-baik, ditawar, kalau cocok harga dilepaskan, kalau enggak ya cari tanah lain. Tapi dengan meminjam ya kekuasaan, dengan menetapkan ya PIK 2 ini ya menjadi proyek strategis nasional, maka tanah itu bisa sepihak ya diambil oleh PIK, kemudian ganti ruginya dititipkan secara konsinyasi, ditaruh di pengadilan, dan di pengadilan nanti masih bertarung lagi itu antara pihak yang berhak, karena di sana ditaruh orang-orang yang seolah-olah menjadi punya hak dalam tanah tadi, dan nanti akan bertarung antara pihak yang berhak dengan mafia tanah di pengadilan. Ini juga yang akan terjadi di ibu kota negara kalau terus-terus atau dilanjutkan. Yang kedua tadi masih belum diterbitkan HPL pada lahan-lahan 36.150 hektar yang dikuasai oleh pihak swasta. Kita masih ingat dulu yang menguasai, masih ingat Bang Edi Mulyadi, dulu waktu kita tolak IKN itu semuanya kan tolak proyek pindah ibu kota itu kan semua tanahnya kan dikuasai oleh konsesi-konsesi. Ada konsesi pertambangan, konsesi hutan, ada konsesi sawit yang semuanya rata-rata dikuasai oleh swasta. Ada Sukanto Tanoto, ada Reza Herwindo saat itu, ada kakaknya capres yang saat ini terpilih menjadi presiden, kakaknya, adiknya ya, Hasim Joyo Hadikusumo, dan saat itu kami masih ingat Hasim tidak menampik, dia memang punya tanah di sana, cuman dia berdalih tidak akan masuk proyek IKN, dia hanya fokus untuk menggarap proyek air ya, air. Dan yang terakhir, kalau kita teliti, nggak ada itu mereka yang datang ke IKN itu bangun untuk infrastruktur yang untuk kepentingan negara. Mereka bangun lahan bisnis semua. Bangun rumah sakit, bangun hotel. Paling proyek untuk publiknya proyek receh apa? Botanical Garden. Dan itu bukan cuan yang asli dari kantong mereka. Itu kewajiban publik melalui CSR. Yang semestinya memang menjadi kewajiban perusahaan dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan corporate social responsibility. Jadi nggak ada cuan-cuan dari swasta yang ke sana. Mereka cuma bisnis. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proyek IKN itu adalah proyek untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong para pebisnis oligarki melalui APBN dengan dalih proyek strategis nasional. Jahat apa jahat seperti ini? Luar biasa jahatnya ini. Dan kita tahu persis ya, kalau pengadaan lahan ya untuk kepentingan publik itu akhirnya yang berkata adalah apa? Kekuasaan. Makanya kemarin saya tertarik sebenarnya ketika ada perdebatan antara saudara Luhut Binsar Panjaitan dengan Adrianov Caniago ya. Ya, mantan kepala Bappenas. Kenapa? Kalau maunya Luhut seperti perang aja, serang atau mati ya, membunuh atau dibunuh. Kalau Adrianov tidak, ya ini memang tidak boleh demikian. Harus benar-benar kalau ada pembebasan lahan atas keridoan pemilik lahan, bukan asal digusur, digaris, silahkan ambil tanahnya di pengadilan, uangnya juga nggak seberapa. Belum lagi di sana juga harus bertarung dengan pihak-pihak yang berhak yang sudah ditanam oleh mafia tanah, sehingga kadang-kadang proyeknya sudah selesai, orang ini belum ngambil uang ganti ruginya. Dan saya ngalami sendiri di Prabu Muli, di kota Prabu Muli, 8 orang saya tangani. Sudah 4 tahun tanahnya udah jadi jalan tol, dia tidak bisa ngambil uang ganti rugi karena direcoki oleh mafia tanah, seolah-olah di sana masih ada yang berhak lainnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk membangun infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal. Di antaranya, ini menarik nih, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk membangun IKN, harga pasar batuan, material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Ini loh, air untuk ngolah beton aja sampai kekurangan. Apalagi nanti untuk kehidupan IKN yang di sana banyak manusia. Maka wajar kalau kita ya punya pandangan ini hanya untuk menguntungkan oligarki. Kenapa perusahaannya Hasim Joyo Hadikusumo ngelola air di sana? Berarti dia nanti bisa jadi yang akan mendapatkan tender pengelolaan air. Dan mereka yang dapat cuan. Lagi-lagi APBN rakyat yang suruh membayar. Dan sudah ditunjuk menurut informasi yang beredar. Sekarang harga. Ini harga ya, kalau di dalam korupsi tipikor itu salah satu unsur yang menyebabkan tindak pidana korupsi itu adanya HPS yang kemahalan, harga perkiraan sendiri yang kemahalan. Nah di sini nggak jelas harga material, bisa saja ya sekibik itu batu cuma sekian rupiah, dia lipat gandakan dengan dalih ini IKN, dibayar saja. Dan ini akan rawan menjadi ajang korupsi proyek-proyek seperti ini. Di Jakarta saja yang banyak kontrol bisa korupsi, apalagi ini di Kalimantan yang jauh dari kontrol media.
jauh dari kontrol Jakarta. Nggak ada di sana ormas-ormas yang pasang bendera. Nanti kalau cabut bendera harus ada duit untuk ngangkat cabut bendera itu. Nggak ada yang ngontrol semuanya. Semua dikontrol oleh mereka yang terlibat dalam IKN tadi gitu loh. Terus harga. Berapapun harga karena nggak ada material lain akhirnya dimakan juga itu. Jadi harga-harganya akhirnya harga yang benar-benar digelembungkan. Dan ini hasil daripada pemeriksaan BPK, bukan omon-omon kita. Udah yang keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset. Ini kan ngeri gitu loh. Mau bangun proyek yang namanya IKN kok belum ada rancangan serah terima aset. Bagaimana nanti kalau yang bangun swasta, properti itu setelah jadi dimiliki oleh swasta, mereka yang mengelola. Akhirnya kita cuma dapat kewajiban untuk bayar proyek tadi gitu loh. Mereka yang dapat propertinya. Ini kan hal yang asasi sebenarnya. Kenapa kok belum gitu loh? Karena itu kita punya kesimpulan bahwa memang benar kalau kita batalkan akan ada mudarat. Setidak-tidaknya progres pekerjaan konstruksi di sana itu akan terbengkalai. Tapi terus terang itu rugi masih lebih kecil ketimbang kalau proyek ini dipaksa dilanjutkan. Kita ambil kasus Hambalang lah, Hambalang itu rugi kita memang. Tapi itu jauh lebih untung ketimbang kalau Hambalang itu dilanjutkan karena korupsinya makin besar. Tapi dalam kasus IKN ini jauh lebih besar lagi baik dari sisi korupsinya, sisi pelanggaran hukumnya, sisi penzolimannya terhadap rakyat, aspek lingkungannya, aspek macam-macam begitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak visible, tidak layak proyek ini. Tapi tadi karena ada pesanan oligarki dan kita semua ini jadi miris ya, negara yang harusnya menjadi pelayan rakyat sekarang negara menjadi pelayan oligarki. Negara yang menciptakan demand untuk oligarki, oligarki kemudian menciptakan supply baik barang dan jasa, kemudian kita rakyat disuruh jadi customer. Belanja layanan publik dengan harga. Padahal mereka membangun layanan publik dengan pajak kita juga. Kurang ajar atau kurang ajar ini? Luar biasa. Kalau swasta bangun dari duit dia, kita bayar layanan swasta, wajar. Karena dia bangun dengan duit swasta. Ini dibangun dari pajak kita. Kemudian layanan itu dipakai kita. Kita suruh bayar lagi. Ini yang disebut dengan negara sudah berada dalam kendali kapitalisme. Dan ini yang berbahaya. Jadi masalah negara ini ada di sana. Begitu. Baik. Kemudian yang terakhir kami ingin tegaskan bahwa dalam proyek IKN ini, kenapa kami sampaikan lebih baik dibatalkan? Karena mudorotnya jauh lebih besar ketimbang akan dilanjutkan. Dan nanti tentu ada rekomendasi tentang mekanisme pembatalannya. Nanti Bang Egy Sujana akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi paling tidak itu pengantar yang bisa membuka cakrawala kita bahwa apa yang kita sampaikan dalam deklarasi malam hari ini yang menuntut pembatalan IKN itu bukan deklarasi yang sifatnya hanya omon-omon. Ada data, ada fakta, dan silahkan kalau mau berdebat. Dan kami bukan hanya mau berdebat, kami ingin segera ini dibatalkan. Kenapa? Kami juga tidak mau berdebat jalan terus, tapi proyek jalan terus. Akhirnya mereka yang makan cuan-cuan dari kita. Dan saya tegaskan sekali lagi, gak ada perannya itu grup Astra, grup Agung Sedayu, grup semuanya itu, semuanya tidak punya peran. Karena mereka hanya numpang ya bisnis di lahan proyek negara. Dan ini yang justru memiskinkan rakyat. Dan kita semuanya harus bangkit punya kesadaran, negara ini tidak dibangun untuk di bawah kendali oligarki. Negara ini dibangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan para oligarki. Takbir!